Baik, salam sejahtera saya ucapkan kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rimanto Lubis, NPM 2205151. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tugas akhir proyek saya, yaitu pemrograman berorientasi objek atau PBO, yang dimana saya membuat aplikasi CRUD koneksi MySQL Apotek, dimana di dalamnya saya membuat proyek saya menggunakan XMPP, seperti yang teman-teman lihat pada layar. Di sini saya sudah membuka aplikasinya, dan di mana kita akan mengaktifkan terlebih dahulu Apache dan MySQL agar nantinya dapat tersambung di PHP MySQL-nya pada saat kita ingin membuat database-nya. Lalu langsung saja kita start. Baik, di sini sudah aktif XMPP-nya, langsung saja kita keluar. Selanjutnya, teman-teman bisa membuka browsernya teman-teman. Bentar ya teman-teman. Nah. Baik, di sini browsernya sudah terbuka. Langsung saja kita ketikkan localhost php admin. Sebentar. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar, ini sudah tampil. Langsung saja kita klik PHP admin-nya. Nah, teman-teman, kira-kira seperti ini tampilannya. Di dalam PHP admin ini, disinilah kita akan membuat database-nya, dimana di sini saya sudah membuatnya terlebih dahulu. Saya menggunakan nama database-nya Apotek 2. Lalu di sini saya berikan satu tabel, yang saya beri nama tabel obat. Di sini saya memberikan field-nya, beberapa field. Di sini saya menggunakan yang pertama kode underscore obat yang saya berikan primary key, yang gunanya nantinya di dalam kode obat ini tidak boleh ganda atau tidak boleh sama dengan nama database yang lainnya. Lalu di sini yang kedua ada nama underscore obat, lalu ada ID underscore kategori, dan yang keempat ada kode underscore satuan, yang dimana teman-teman dapat melihatnya jumlah karakter yang saya berikan dan jenisnya. Setelah kita sudah membuat database-nya di dalam PHP admin, langsung saja kita pergi ke aplikasi Netflix-nya agar bisa kita membuat pemrogramannya. Nah, di sini saya sudah menampilkan dan teman-teman semua bisa melihat. Yang pertama, saya membuat desainnya terlebih dahulu. Saya tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menampilkannya. Teman-teman juga bisa melihatnya. Di sini saya membuat nama proyeknya yaitu obat.
Kira-kira beginilah desainnya nanti apabila sudah jadi aplikasinya. Ini saya membuat beberapa label, yaitu saya berikan nama toko obat dengan jenis, saya berikan label kode obat, nama obat, ID kategori, dan kode satuan. Lalu saya berikan teksnya. Nah, di sini saya berikan beberapa button, yaitu tambah, edit, hapus, reset, keluar, dan nantinya saya jelaskan satu persatu apa saja bentuknya. Lalu saya berikan di sini satu tabel agar nanti data yang kita isi di dalam kode obat, nama obat, ID kategori, dan kode satuan ini dapat muncul dan ditampilkan setelah itu disimpan di database-nya. Lalu di sini saya membuat program tambahan yang dimana nantinya fungsinya akan saya jelaskan pada saat nanti masuk ke source code-nya. Di sini saya membuatkan label harga. Di sini ada nama obat, harga obat, tablet, total harga, dan bayar, dan memiliki dua button, yaitu transaksi dan batal. Dan dimana di sini ada 4 text field, dan satunya di nama obat saya berikan combo boxnya ya, agar bisa kita pilih beberapa jenis nama obat yang kita buat nantinya di aplikasi kita. Langsung saja teman-teman saya jelaskan proses untuk pemrogramannya. Kita pergi ke pemrogramannya. Nah, di sini saya pertama kita harus membuat terlebih dahulu pemrograman importnya, karena di dalam pemrograman kali ini kita memerlukan import Java SQL connection ini dan seterusnya ini, dan semua import ini itu fungsinya untuk memanggil shortcut yang akan kita buat dalam pemrogramannya, agar nanti pemrograman kita tidak error ya teman-teman. Ini adalah salah satu koneksinya yang harus kita jalankan. Nah, yang pertama di sini saya membuat default tabel model yang dimana memiliki koneksi yang ini teman-teman, import java.swing.table default table model. Nah, dan saya buat source code-nya atau pemrogramannya seperti ini. Ini fungsinya teman-teman saya gunakan yang pertama itu untuk menampilkan nantinya di dalam tabelnya memiliki nama seperti yang saya gunakan di pemrogramannya, yaitu kode obat, nama obat, ID kategori, dan kode satuan. Ini akan tertera nantinya di tabelnya. Itu kira-kira ya teman-teman. Lalu saya membuat model new developable model yang saya berikan judul, lalu kita berikan 0, baru kita buat tabel.set model, lalu kita berikan model. Lalu di sini kita memberikan tampilkan, yang dimana nanti hasil tampilkan ini ada setelah kita membuat tampilkan ini, kita harus melihatnya ini bawah ya teman-teman, di bawah pemrogramannya. Lalu kita lihat, nah kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini sudah kita melihat ada pivot point tampilkan, yang dimana ini nantinya semua data-data yang kita ingin tampilkan di dalam tabel agar terkoneksi di dalam database. Nah, di sini kita pertama yaitu membuat koneksinya, yaitu di DBC MySQL localhost upload 2.
Lalu di sini kita bikin root. Lalu di sini sebenarnya teman-teman, di sini kita berikan password tapi kita kosongkan saja ya teman-teman. Lalu di sini saya berikan shortcode yang teman-teman dapat lihat, dan array-nya saya beri select, lalu saya berikan bintang from obat. Nah, selanjutnya teman-teman dapat lihatnya di pemrograman shortcode yang saya tampilkan. Kira-kira begini saja. Lalu kita lanjut ke pemrograman selanjutnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang button tambah yang akan kita gunakan nanti, yang dimana tidak jauh berbeda dengan yang untuk mode tampilkan tadi. Kita koneksikan terlebih dahulu ke JDBC MySQL localhost apotek 2, sama saja teman-teman. Lalu di sini saya memberikan query-nya, yaitu insert into obat values. Nah, teman-teman dapat melihat shortcode yang saya gunakan yang ada tampil pada layar, yaitu kode obat, nama obat, ID kategori, dan kode satuan, agar nantinya pada saat kita berada di aplikasi, pada saat kita tekan tombol tambah, semua apa yang kita tulis di dalam kode obat, nama obat, ID kategori ini tertampil pada tabelnya, dan kita koneksikan di proses button tambah. Kira-kira begitu ya teman-teman. Lalu kita pergi ke button edit, dan dimana sama saja di sini harus kita koneksikan terlebih dahulu JDBC MySQL localhost 2, yang dimana saya beri query-nya yaitu update obat set nama _obat. Nah, teman-teman dapat melihat source-nya yang saya tampilkan di layar. Ini fungsinya untuk mengedit apabila nanti teman-teman ingin mengedit, apabila ada kesalahan dalam nama obat atau ID kategori kode satuan, teman-teman dapat mengeditnya kembali. Itu kira-kira ya teman-teman. Langsung saja kita pergi ke pemrograman lainnya, yaitu ada button edit, ada button hapus. Nah, di sini di button hapus sama saja seperti yang di button lainnya. Di sini harus kita koneksikan terlebih dahulu JDBC MySQL localhost apotek 2, yang dimana saya berikan query-nya yaitu ada delete from obat where kode.obat. Nah, lalu di sini saya tampilkan ada kode _obat get tag. Nah, di sini shortcode yang saya gunakan agar nantinya button hapus ini dapat aktif. Ya, kira-kira begitu ya teman-teman. Apabila kita klik hapus dari data yang sudah kita tambahkan di dalam tabel, pada saat kita ingin menghapusnya, kita klik, langsung kita pergi ke button hapus, otomatis data yang tersimpan baik di database atau pemrograman aplikasinya otomatis akan terhapus ya teman-teman. Lalu di sini saya memberikan ada button reset, yang dimana nantinya ini untuk memberikan pada saat kita isi di dalam kode obat, nama obat, ID kategori, dan kode satuan ini dapat kita reset, otomatis tampilannya akan kosong ya teman-teman. Hanya itu saja, tampilannya akan kosong di dalam aplikasi kita nantinya. Dan saya berikan shortcode-nya tuh hanya reset, buka kurung, tutup kurung, diakhiri dengan titik koma. Lalu kita ke shortcode lainnya. Di sini saya memberikan button keluar seperti yang teman-teman lihat di desain.
Dan ini fungsinya nantinya pada saat kita klik keluar, ingin keluar dari aplikasi yang teman-teman miliki, yaitu aplikasi toko obat ini, teman-teman tidak harus untuk pergi ke menu atau tombol close yang berada di pojok kanan atas. Teman-teman hanya dapat mengklik saja tombol button keluar seperti yang saya berikan source code-nya, yaitu post buka kurung tutup kurung kita akhiri dengan titik koma. Nah, kira-kira hanya begitu saja untuk desain toko obatnya ya teman-teman. Nah, langsung saja kita pergi ke desain yang saya buat di label harga. Di sini nanti saya jelaskan juga fungsinya dan source-nya sama teman-teman. Yang saya gunakan yang pertama, di sini saya menggunakan source code yang jenis obat, dimana nanti ini fungsinya di dalam nama-nama obat yang teman-teman berikan otomatis dapat menampilkan juga di tabel atau tekstil harganya. Lalu nantinya pada saat teman-teman ingin memberikan tampilan, ingin menampilkan nama obatnya, otomatis harganya sudah tertera di label harga ya. Lalu nanti kita isi source-nya dengan if jenis obat, lalu teman-teman dapat menuliskan nama obat yang teman-teman buat di aplikasinya. Lalu teman-teman menerapkan atau menampilkan harga yang teman-teman ingin buat di toko obatnya teman-teman semua ya. Langsung di sini juga saya berikan beberapa jenis nama obat dan saya sudah buat harganya. Dan apabila nanti teman-teman ingin menambahkannya, otomatis nanti di dalam database-nya akan tertera juga ya. Lalu di sini saya membuat ada untuk menampilkan di dalam transaksi nantinya teman-teman dapat otomatis di dalam total harga dan proses pembayaran otomatis nanti apabila teman-teman mengklik button transaksi langsung jumlah atau kembalian dari total bayar akan langsung muncul. Kira-kira source-nya seperti ini. Kita berikan INT bayar dengan integer, lalu kita beri query bayar get text, langsung ke kita INT total harga, yang dimana di dalam total harga kita memberikan source double kembalian, lalu kita berikan bayar kurang total harga agar kembalian dari total bayar itu muncul otomatis apabila sudah kita transaksi. Lalu nanti kita berikan source code yang beberapa yang saya tampilkan di layar, kira-kira hanya begitu saja untuk mengaktifkan label lainnya di jenis obat dan total harganya, karena tadi saya sudah menjelaskan apabila nanti di aplikasinya tertera atau kita klik nama obat, otomatis harga obatnya akan
tampil di dalam aplikasi. Lalu pada tablet langsung apabila kita mengklik atau mengetik, misalnya tabletnya ada beberapa, 2 atau 1, otomatis di tabel total harga akan muncul. Lalu dalam proses pembayaran kita buat nominal harganya, langsung teman-teman berikan ke atau menuju ke transaksi langsung, otomatis kembalian dari total harga akan muncul. Nah, kira-kira hanya begitu saja penjelasan dari source yang saya berikan di aplikasi ini. Selanjutnya saya akan menjalankan aplikasinya agar teman-teman juga dapat melihat. Langsung kita run, atau bisa juga kita tekan tombol F6. Nah, beginilah tampilan aplikasi yang saya buat. Teman-teman dapat melihat di layar. Aplikasinya seperti ini. Nah, apabila teman-teman ingin membuat nama obat, misalnya kita buat kode obat, itu misalnya kode obatnya 365. Dan ingat teman-teman, di dalam kode obat tadi sudah saya berikan primary key-nya. Otomatis kode obat yang udah teman-teman tertera atau tersimpan di database akan otomatis tidak dapat tersimpan, karena di dalam primary key itu tidak bisa memiliki angka atau kode yang sama. Langsung kita beri, misalnya kita buat nama obat vitamin E ya, vitamin E. Kita berikan kode ID kategorinya, yaitu misalnya GT45, baru kode satuannya misalnya 0987. Nah, apabila teman-teman ingin menambahkan ke database teman-teman, langsung klik saja proses tambah. Nah, otomatis dia akan masuk ke tabel database yang teman-teman miliki. Tadi di kode obat 365 yang ada nama obatnya di vitamin E, ID kategorinya YT45 dan kode satuannya 0987. Nah, apabila teman-teman ada salah ketik atau salah nama obat, teman-teman dapat mengeditnya kembali. Misalnya ini seharusnya bukan vitamin D, melainkan yaitu vitamin C misalnya. Lalu teman-teman dapat mengeditnya, otomatis di dalam database atau tabelnya akan terganti. Nah, di sini sudah terganti nama obatnya di dalam kode obat 365 tadi. Seharusnya di sini tadi adalah vitamin E, dan karena sudah kita edit atau sudah kita ganti menjadi vitamin C. Lalu apabila teman-teman ingin menghapus, apabila tidak memerlukan lagi di dalam database yang teman-teman miliki, teman-teman dapat mengeditnya sekali. Langsung di dalam kode obat, nama obat, ID kategori dan kode satuan ini akan muncul salah satu semua nama-namanya. Dan apabila teman-teman ingin menghapusnya, teman-teman hanya pergi ke proses dan klik saja tadi tombol hapus, otomatis di dalam database-nya tidak tertera lagi atau tidak muncul lagi nama obat yang di database. Lalu misalnya teman-teman ingin mereset, teman-teman klik saja reset. Nah, ini kan kode obat, nama obat, ID kategori dan kode satuan dia muncul satu-satu nih. Langsung saja teman-teman reset, otomatis dia akan keluar. Nah, apabila di tombol keluar ini teman-teman ingin keluar dari aplikasinya, teman-teman tidak perlu mengklik tombol close di pojok kanan atas. Teman-teman hanya klik saja tombol keluar yang sudah kita berikan di aplikasi. Nah, di sini sudah saya jelaskan
cara penggunaannya, dan di sini di dalam label harga, di nama obat sudah saya berikan di dalam combo boxnya, yaitu ada misalnya kita pilih dengan paracetamol. Nah, otomatis harga obatnya sudah tertera, yang dimana saya berikan harganya 12.000. Misalnya kita membeli ada 3 tablet, nah totalnya ada 36.000, otomatis dia akan muncul pada total harga. Dalam proses pembayaran kita misalnya uangnya 53.000, langsung saja kita klik transaksi. Nah, otomatis kembaliannya 17.000. Langsung kita klik OK. Nah, kira-kira begitu saja yang dapat saya jelaskan dalam proyek besar saya dalam tugas akhir pemrograman prioritasi objek, yang dimana saya membuat aplikasi CRUD koneksi MySQL Apotek. Sekian dan terima kasih.